Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melakukan percobaan modul engine testbed. Di dalam praktikum kali ini, mahasiswa dapat yang pertama menghitung besarnya momen output sebagai fungsi putaran. Yang kedua, mahasiswa dapat mengukur daya output sebagai fungsi putaran. Nomor tiga, mahasiswa dapat menghitung tekanan efektif rata-rata sebagai fungsi putaran. Yang keempat, mahasiswa dapat menghitung konsumsi bahan bakar spesifik sebagai fungsi putaran. Yang kelima, mahasiswa dapat membandingkan campuran udara dan bahan bakar sebagai fungsi putaran. Oke, kita menggunakan modul engine testbed seperti yang sudah di-share di dalam Elena. Oke, sebagai teori, motor bakar ini adalah termasuk jenis motor bakar yang menggunakan busi, yaitu mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Kita menggunakan internal combustion engine atau disebut IC engine adalah mesin kalor yang merubah energi kimia bahan bakar menjadi energi kinetis atau mekanis. Kemudian mengapa kita menguji mesin sebelum kita pasang ke dalam kendaraan? Kita di sini menggunakan mesin kijang. Nah, sebelum dipasang di dalam mesin mobil, kita uji dulu mesinnya menggunakan alat yang namanya engine testbed. Jadi di sini engine testbed ini berfungsi untuk mengetahui besarnya daya dan torsi dari mesin tersebut. Tentunya daya maksimum dan torsi maksimum. Untuk rangkaian engine testbed seperti pada bagian di sini ada simbol T1. T1 ini nanti untuk temperatur udara masuk ke mesin. Kemudian T2 ini temperatur udara keluar dari mesin atau gas buang. T3 ini temperatur air yang keluar dari mesin. T4 masuk ke mesin, jadi temperatur dari radiator. Kemudian water flow ini kita mengukur kecepatan dari aliran air yang masuk ke dalam water jacket atau dalam untuk pelumasan mesin atau mendinginkan mesin. Kemudian airflow di sini adalah alat untuk mengukur udara yang masuk ke dalam karburator. Jadi kita masih menggunakan mesin karburator. Kemudian fuel timer ini adalah alat untuk mengukur banyaknya bahan bakar yang dibakar selama proses pengambilan data. Di sini ada speed dalam satuan RPM. Ini adalah kecepatan putaran mesin atau rotasi per menit. Jadi hitungannya berapa rotasi per menit. Kemudian force di sini adalah pembebanan dari alat dinamometer. Oke. Kemudian di sini ada tombol choke untuk break dan increase. Jadi ini untuk mempermudah dalam penyalaan mesin kita menggunakan choke. Untuk break itu adalah mengurangi, kalau increase itu menambah. Kemudian di sini throttle. Throttle ini berfungsi sebagai pembukaan dari katup gas. Sehingga di sini kalau yang atas ini dek itu mengurangi throttle, kalau yang bawah ini menambah throttle atau menambah bukaan katup. Kemudian di engine ini ada ignition, ini start. Jadi start ini untuk menghidupkan dari mesin. Kemudian ada load. Load ini beban. Beban ini adalah beban yang akan diberikan kepada alat dinamometer
bebannya berupa apa? Yaitu berupa air. Jadi air sebagai alat atau media untuk pembebanan di dalam alat dinamometer. Oke, kemudian di sini ada on dan off untuk mematikan dan menghidupkan dari engine testbed. Kemudian alat yang dibutuhkan untuk mempermudah, kita menggunakan airflow ini menggunakan alat ya. Jadi di sini ada alat untuk mengukur airflow dalam satuan meter per sekon. Jadi di sini berapa kecepatan udara yang masuk ke dalam mesin menggunakan alat airflow. Kemudian untuk pembebanan kita menggunakan timbangan digital. Kita masukkan di dekat engine testbed atau di dekat dinamo. Oke, jadi ini untuk bagannya di sini ada tangki air. Di belakang sana ada tangki air, itu berfungsi untuk menampung air sebagai alat untuk pembebanan dinamometer. Kemudian yang di belakang di sini ada mesin kijang dan juga buret. Nah, di modul Anda sudah dijelaskan tentang masing-masing fungsi dari komponen tersebut. Untuk mesinnya kita masih menggunakan mesin Toyota Kijang model 5K tipe vertikal 4 silinder, jumlah silindernya 4, cc-nya atau volume silindernya 1496 cc. Untuk bor 80,5 mm dan stroke-nya 87,5 mm. Kemudian alat dyno test ini digunakan untuk pembebanan pada engine dengan menggunakan air yang dialirkan dari menara air. Jadi menara airnya yang di atas sana. Kemudian keterangan panel indikator sudah ada di modul Anda, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Jadi ini sudah di modul Anda sudah dijelaskan. Kemudian untuk siklus mesin bensin kita menggunakan siklus mesin oto. Jadi di sini ada proses intake, compression, power, dan exhaust. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan engine testbed. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, sebelum kita melakukan percobaan, alangkah baiknya kita pahami dulu apa yang akan kita hitung sebelum melakukan percobaan. Yang pertama yang akan kita hitung adalah menghitung besarnya torsi dan daya mesin. Torsi atau simbolnya T, ini rumusnya adalah gaya kali jarak. Untuk gaya, rumusnya massa kali gravitasi kali panjang lengan atau panjang tuas dinamometer. Di sini panjang tuas dinamometer sepanjang 1 meter, sehingga torsi nanti bisa diukur. Untuk massa ini adalah massa yang diukur pembebanan dalam dinamometer dalam satuan kilogram. Kemudian G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan L ini panjang tuas dinamometer, satuannya 1 meter. Nah, setelah torsi Anda hitung dan sudah bisa diketahui, maka kita bisa menghitung daya mesin. Bagaimana cara menghitung daya mesin? Yaitu dengan rumus P sama dengan 2 kali Pi kali N kali T dibagi 6000. Satuannya adalah kilowatt. Dengan keterangan P daya mesin, N ini putaran poros mesin. Kita bisa lihat di putarannya di RPM sini. Kemudian torsi adalah hasil dari perhitungan gaya kali panjang tuas dinamometer. Nah, setelah ketemu daya mesin, kita akan menghitung BMEP atau Brake Mean Effective Pressure.
atau tekanan efektif rata-rata dari pengereman. Rumusnya adalah BMEP sama dengan 60 dikalikan P dikalikan Z dibagi V dikalikan N. P ini adalah daya mesin, Z ini kita menggunakan mesin 4 langkah sehingga nilai Z itu sama dengan 2. Kemudian V ini volume langkah total silinder, ini 1496 cc. Kemudian N ini putaran poros mesin. Jadi ini putaran poros mesin bisa dilihat di dalam speed atau RPM yang tertera di sini. Kemudian kita akan menghitung juga perbandingan udara dengan bahan bakar atau AFR, air to fuel ratio. Ini adalah perbandingan massa udara dengan perbandingan massa bahan bakar. Untuk rumusnya, massa dari bahan bakar yaitu B dibagi T dikalikan 3600 dibagi 1000 dikalikan densitas dari fluida tersebut, sehingga nanti akan ketemu perbandingan massa bahan bakar dibagi dengan massa udara. Kalau AFR berarti massa udara dibagi dengan massa bahan bakar. Kemudian kita bisa menghitung konsumsi bahan bakar spesifik atau SFC dengan rumus yang tadi, MFL tadi dibagi dengan P atau daya mesin. Oke, untuk rumus selanjutnya mahasiswa bisa menghitung laju massa gas buang, kehilangan energi gas buang, kehilangan energi melalui air pendingin, break thermal efisiensi, kemudian energi yang hilang karena gesekan, daya indikasi, dan efisiensi mekanis. Oke. Kemudian spesifikasi alat uji dan alat ukur dalam praktikum, kita menggunakan mesin Toyota Kijang 4 langkah. Kemudian dinamometer. Dinamometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur daya keluaran mesin dari alat uji engine testbed menggunakan dinamometer tipe hidrolik atau Froude dinamometer. Prinsip kerja dinamometer ini memberi pengereman atau brake pada poros keluaran mesin dengan jalan membuka gate atau penyekat antara sudi rotor dan stator sehingga menimbulkan aliran vortex. Jadi dinamometer ini bekerja dengan cara memberikan pengereman atau brake. Oke, alat-alat ukur apa yang kita gunakan? Yang pertama adalah termokopel untuk mengukur T1, T2, T3, T4, T5. Kemudian pressure gauge ini untuk mengukur tekanan di dalam mesin. Kemudian manometer untuk mengukur tekanan udara yang melewati orifis. Kemudian rotameter mengukur sirkulasi aliran air. Hygrometer mengukur kelembaban udara, dan buret. Jadi ini buret ini mengukur volume bahan bakar. Jadi bahan bakar yang kita gunakan adalah bahan bakar bensin Pertalite dengan volume 25 cc. Oke. Nah, untuk langkah kerja praktikum, yang pertama kita persiapkan praktikum. Pastikan bahan bakar tersedia di dalam tangki bahan bakar. Jadi di sini ini adalah tangki bahan bakar. Kemudian volume oli mesin dalam keadaan normal dicek dulu, dan air pada menara air tersedia. Jadi di sana ada menara air tersedia air. Kemudian kita menghidupkan panel indikator. Jadi ini kita hidupkan panelnya pakai on di sini. Kemudian untuk melihat keseluruhan indikator dalam keadaan hidup dan terbaca seperti pada gambar 4.4. Jadi ini terbaca hidup. Kemudian langkah percobaan praktikum. Yang pertama kita menyalakan engine testbed. Jadi kita
start di sini, kita nyalakan. Kemudian kita posisikan throttle engine pada kecepatan engine sesuai yang diajukan, yang diujikan. Jadi ini ada throttle, ini kita pastikan pada putaran yang akan kita tuju, misalnya 2000 rpm atau 2500 rpm. Ini kita posisikan throttle pada kecepatan engine yang akan diuji. Nah, setelah ini throttle-nya dibuka, maka kita buka valve beban. Yang di sana ada valve beban pada menara air untuk mengalirkan air sebagai beban ke dalam dinamometer. Jadi ini dari RPM-nya kita sudah tentukan, misalnya 2000 rpm, kemudian baru katup yang pembebanan dari menara air kita buka untuk mengalirkan air sebagai beban ke dalam dinamometer. Kemudian dalam keadaan putaran mesin stabil saat diberi beban, nyalakan tombol start pada panel indikator untuk melihat berapa banyak konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh engine. Nah, ini konsumsi bahan bakarnya nanti ada di belakang yang namanya burette. Burette ini untuk mengetahui berapa konsumsi bahan bakar waktu yang dibutuhkan. Jadi di sini volumenya sudah ditentukan, yaitu 25 cc untuk bahan bakarnya. Tapi waktunya nanti kita catat menggunakan pencatat waktu. Jadi kita menggunakan timer. Jadi di sini ada fuel timer. Fuel timer ini untuk mencatat waktu. Kemudian setelah dicatat variabel-variabel pengujian kita masukkan ke dalam tabel data. Jadi apa yang ada kita catat, kita masukkan ke tabel data. Kemudian kita menutup valve beban dan mengosongkan air di dalam dinamometer. Jadi setelah data kita ambil, maka valve atau katupnya kita tutup sehingga bebannya di dalam dinamometer kita kosongkan. Kemudian kita tunggu sampai engine stabil lagi untuk diambil kembali data pengamatan dengan perbedaan putaran mesin awal. Jadi kalau tadi 2000 rpm kita bisa tambahkan ke 2500 rpm dan seterusnya. Nah, setelah stabil baru kita akan beri pembebanan. Nah, seperti itu cara pengambilan data untuk alat mesin engine testbed. Ini engine testbed ini berfungsi untuk mengukur daya dan torsi. Untuk mengakhiri praktikum, semua data yang diambil maka mesin bisa dimatikan dengan prosedur pengoperasian alat, yaitu dengan menekan tombol off.
kita mengambil data engine testbed, maka tugas mahasiswa seperti di dalam modul adalah yang pertama, gambarkan dan jelaskan proses kerja siklus PV pada mesin bensin. Nomor 2, jelaskan secara singkat cara kerja dyno test. Nomor 3, jelaskan cara mencari laju aliran massa udara. Nomor 4, mengapa mesin bensin mempunyai perbandingan kompresi yang lebih rendah dari mesin diesel. Nomor 5, bagaimana cara meningkatkan efisiensi mekanik mesin bensin. Yang keenam, sebutkan perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Nomor 7, sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan dari mesin bensin dibanding dengan mesin diesel. Tugas tersebut nanti dikumpulkan melalui pembuatan laporan, kemudian dikirimkan ke email instruktur maupun asisten. Semoga praktikum modul engine testbed ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengetahui bagaimana cara mencari torsi dan daya pada suatu mesin sebelum mesin tersebut dipasang dalam mesin kendaraan bermotor. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.